Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah warga Muhammadiyah khususnya dan kaum muslimin muslimat pada umumnya, mari kita bersyukur alhamdulillah atas karunia Allah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam majlis taklim ini. Insya Allah kehadiran kita dicatat dalam Allah sebagai amal soleh. Kenapa demikian? Karena Rasul sudah berjanji bahwa barang siapa yang menempuh jalan yang dengan jalan itu dia bermaksud untuk memperoleh ilmu, sa'allallahu lalu jalan, maka akan dimudahkan mereka itu untuk masuk surga. Insya Allah. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya, insya Allah termasuk kita semua. Konon apalagi yang mengaku sebagai warga Muhammadiyah terus nganggo klambi label Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena sebagai orang Muhammadiyah itu dituntut, saya ulangi, dituntut untuk mencontoh, meniru perilaku kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penamaan perserikatan kita dengan Muhammadiyah itu diharapkan, saya ulangi, diharapkan untuk anggotanya itu bisa mencontoh, meniru kehidupan Rasulullah. Loh, kenapa kok mesti meniru, mencontoh? Karena memang beliau adalah master yang sengaja dikirim oleh Allah untuk menjadi percontohan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirata wa dzakarallaha katsiran. Itu sebagai master, contoh yang harus ditiru bagi siapa? Bagi orang sing rumangsa sok bakal sowan ning ngasane Gusti Allah lan bakal ketemu dina akhirat. Coba wong sing arep ketemu Gusti Allah enggak perlu nyontoh. Iya kan? Iman kana bagi barang siapa yarju berharap. Harapan yang pasti, bukan harapan kosong. Bukan janji palsu, bukan hanya omong-omong. Ya, janji. Sekarang mari kita tanya juga masuk-masuk. Aku ketemu Gusti Allah kok ora? Ora aku ketemu firman baik ya silakan. Ora aku harus urip 1000 tahun lagi selamanya sehingga minta 3 periode. Karena kiamat nggak ada katanya, ya silakan, nggak perlu nyontoh Rasulullah. Itu kan 2, 3 syaratnya orang yang harus mencontoh Rasulullah. Yarju ke Allah wa yawmal akhir, yang tidak boleh terus berharap ketemu Gusti Allah, berharap dan yakin ono dina kiamat, lan tansah eling marang Gusti Allah. Gusti Allah itu siapa? Yang menjadikan dirinya, yang menghidupi dirinya dan menguasai dirinya. Uang nek rumangsa aku sing dadekke Gusti Allah, sing nguripi aku ya Gusti Allah, aku urip ning jagate Gusti Allah. Mesti orang itu terus gelem rukuk, gelem sujud, tunduk patuh. Nek ra gelem rukuk, ra gelem sujud, ya terserah. Tegese kowe ora ngakoni nek Allah sing dadekke awakmu. Kowe ora ngakoni nek sing ngenehi pangan kowe iki kowe si Gusti Allah. Kowe ora ngakoni nek kowe manggon ning jagate Gusti Allah. Monggo ra tau ditarik bibir Gusti Allah. Sudah. Nah, baik. Dan sekali terima kasih saya dilibatkan oleh Ranting dan diberi jadwal 3 kali dalam tahun ini. Untuk 3 kali ini saya ingin mengajak kita semuanya mengingat kembali apa yang tertuang dalam aliran yang terakhir antara dasar Muhammadiyah.
Mau tokoh Muhammadiyah dari kita. Data perempuan yang Muhammadiyah berani mau berani Muhammadiyah juga ini. Bebas baik ngomong. Dalam kalian yang terakhir ada dasar silahkan tidak masing-masing. Dikatakan maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatul Na'im dengan keridhaan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi kita diharapkan berhimpun dalam Muhammadiyah ini supaya bisa nanti memenuhi panggilan atau memenuhi apa yang digambarkan oleh Allah dalam akhir surat Az-Zumar. Wasifal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Akan didereki orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dengan berombong-rombongan. Dereki mana? Ilal jannah, ke surga. Sehingga makanya nek panjang kepengin suatu yang ditonton mimpi, kocok sudah, apa sebabnya suatu terpakai sing ape? Arep nang istana kuwi, ora oleh sembarangan nih. Iya kan? Nang istana, kok meneh suatu? Itu makanya ditonton mimpi sing ape. Uripe sing kok apa apik kuwi kaya sing wis dituturke dening Gusti Allah lan dicontoni dening Rasulullah. Itu makanya bagi warga Muhammadiyah kemudian diberikan pedoman hidup Islami. Jadi bukunya seperti itu kan. Tahu gitu. Tahu makanya dulu. Saya yakin semua sudah. Dia berwes ya. Diberikan pedoman hidup Islam. Dan dalam kaitan ini baik kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Kenapa? Karena sebenarnya yang dimaksud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah masyarakat yang mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat bersosial. Orang kok dikulisi jambul yang saya selalu bukan itu. Jambul kurang Islam bukan itu. Senajan dari itu nyata nih jumpa ibu ribet. Orang kemotoman tuntunan agama Islam, orang kaya tuntunan Rasulullah, ya bukan namanya masyarakat Islam. Nah dalam kaitan ini saya mengambil bagian yang ketiga, yaitu dalam kehidupan pribadi. Kalau Bapak Ibu punya bukunya, di bagian ketiga kehidupan Islami warga Muhammadiyah, tema A, kehidupan pribadi. Dalam tema ini ada beberapa section. Pertama menyangkut akidah, kedua menyangkut akhlak, ketiga menyangkut ibadah, yang keempat menyangkut muamalah. Kehidupan masalah akidah, ibadah sudah digariskan dalam putusan tarjih. Begitu juga dalam muamalah. Nah dalam akhlak ini, inilah yang kiranya jarang tersentuh dan memang belum ada yang secara rinci. Untuk itulah saya mencoba menghibur ya, suatu gambaran yang direkam oleh hadis-hadis tentang perilaku kehidupan Rasulullah dalam kesehariannya sejak bangun tidur sampai tidur kembali.
Dan ini belum keseluruhan. Maka saya bilang sebaliknya. Tapi mudah-mudahan dengan itu nanti akan bisa memberikan gambaran pada kita untuk jadi panduan. Itulah Bapak Ibu, saya mencoba menulis, bukan saya yang menulis, sekretaris yang menulis. Ini ada risalah ini, judulnya Tadabbur Adab Rasulullah SAW. Nanti akan berisi 100 nomor. Kalau sudah dibagi nanti bisa dibaca, tapi banyak perlu dikoreksi. Maklum kemarin sudah disuruh koreksi sebenarnya oleh Mas Waso, tapi saya koreksinya protokol dapur maklum gangguan ini kena penyakit B5 itu dapur kalau berbeda juga. Sudah ada berapa lembar yang diberi? Baru 2. Baik. Untuk diluruskan aja dulu, dia nomor 14 garis kedua. Kemudian beliau menggerakkan dan itu menggosokkan. Ketemu sudah? Sudah. Menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian nomor 32 garis kedua, buanglah yang kotor dan jangan dimakan. Ke dalam perut jangan dimakan. Yang terjatuh itu akan tidak menjadi makanan setan. Jadi yang dibuang yang kotor saja. Tidak kamu. Ya, lengkapnya sungguh kamu tidak tahu di mana Allah meletakkan barokah pada makananmu. Maka jika makananmu terjatuh, ambillah dan buanglah yang kotor dan jangan dimakan yang kotor itu. Yang terjatuh itu agar tidak menjadi makanan setan. Nah ini mungkin cocok dengan tunggu iklan di TV 25 menit. Baik, jangan sekalian. Sebelum itu mari kita pahami terlebih dahulu istilah-istilah yang kami cantumkan. Yang dimaksud dengan tadabbur itu adalah kegiatan memikirkan, merenungkan atau memperhatikan. Ada juga yang memaknai si Hilmi Hambali, merenungkan, menghayati, memikirkan maknanya untuk kemudian menjadikannya sebagai sebuah pelajaran. Ini namanya tadabbur. Jadi kalau kita tadabbur pada adab Rasulullah, maka kita merenungkan, memikirkan, kemudian untuk kita jadikan acuan untuk kita hayati adab Rasulullah. Kenapa? Tadi kembali kita manusia ini memang diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh Rasulullah. Lalu adab itu apa? Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar itu saya baca, adab itu kesopanan, kehalusan, kebaikan, budi pekerti. Kalau akhlak, orang yang tinggi kesopanannya, kehalusan dan kehalusan budi pekertinya. Jadi sering agak menjadi satu ya antara pengertian adab dengan akhlak. Tapi saya pernah dengar ceramah Ustaz Adidaya itu, akhlak itu lebih kepada rasa hati. Ya. Kalau akhlak itu sudah ada kayak campurannya dengan ulah pikir. Misalnya adab itu melihat orang celaka, kita ngerasa sakit. Kalau akhlak kemudian ada
ide untuk menolong. Itu dalam Ustaz tadi itu. Maka sebenarnya antara adab dengan akhlak itu ya seperti sekeping apa ya? Apa itu? Tali tiga uang. Ya kan? Nah, jadi kembali sama sekalian, marilah kita coba untuk kita berkaca diri, untuk kita bisa merenungi diri kita sendiri sejauh mana sebenarnya kehidupan kita ini dalam mengikuti pola hidup daripada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya katakan, dia itu master yang dikirim oleh Allah, yang sehingga segala gerak-geriknya itu sudah teruji dan merupakan yang otentik, bukan kadang-kadang, bukan kasar, asli, dijamin benar oleh Allah SWT, sehingga dengan pola hidup itulah mendatangkan rasa bahagia, nyaman, aman, koyong suarga, sehingga di dunia kita bisa merasakan bahagia sebagaimana gambaran Rasul al-baiti dan rumahku ya duniaku adalah surga, akhirat nanti juga surga. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu menjadi kenyataan, bukan hanya sekedar sebagai nyanyian. Baik, teman sekalian, memperbaharui akhlak itu sebagai tolak ukur sejauh mana sebenarnya kedalaman iman seseorang. Ini semua saya berikan terjemahannya ya, jika nanti Bapak bisa ngecek sendiri tentang lafal aslinya, ada dalam himpunan hadis, ada Nabawiyah dan sama yang Muhammadiyah, nanti bisa cek sendiri. Kenapa saya ambil terjemahannya saja ini kan, ini Bang Report nanti kan, dan ini bahasanya coba disederhanakan hingga mudah dipahami. Nomor 3 ya, sesempurna-sempurnanya iman seorang muslim adalah mereka yang paling baik akhlak budi pekertinya. Kenapa demikian? Kalau orang yang imannya itu benar-benar stabil, meresap dalam hati sanubari, dan hati dalam merupakan pengendali kehidupan seseorang, maka insya Allah akan baik kelakuannya. Ya kan? Kan yang nyetel langkah kita ini hati kita. Saat pengucap, saat pola, saat tingkah itu hati kita yang mendalikan. Ada hadis menyatakan bahwa an-nafil jasadimu tuqah, sesungguhnya dalam dirimu, jasadmu itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah dirimu. Tapi kalau yang segumpal darah itu jelek, jelek juga dirimu. Allah wahyaqah itulah hati. Di hati itulah bersemayam iman. Kalau imannya benar-benar sabit, maka ibarat pohon kemudian akan tumbuh cabang ranting yang luas, yang menjulang ke langit, wafar bisa, sehingga tu'til pula menghasilkan buah-buah yang lebat, yang ramun, berupa akhlakul karimah. Coba contoh kecil. Siapa yang mau mencuri dan korupsi? Orang yang beriman kah? Atau yang rusak imannya? Yang rusak iman, meskipun sholat juga dia, umrah juga, mungkin kajinya plus bukan hanya plus. Saya bayarnya, yo kaji paling gue.
sampai 500 ya. Tapi nyatanya korupsi juga. Kenapa? Jika korupsi itu hilang iman, ada hadis menyatakan bahwa seorang mukmin itu tidak akan hilang imannya kecuali jika dia mencuri dan berzina. Kenapa orang mencuri? Dia tidak yakin bahwa Allah memonitor kelakuannya. Orang yang korupsi itu kan tidak percaya kalau dimonitor tambahan nolnya. Iya. Seperti yang baru kebuka nyimpen emas berapa kilo bu? 51 kilo itu simpenan emasnya. Kalau duitnya nanti 2 jamur, ya itu kan dia nggak percaya, kurang yakin ya dimonitor Gusti Allah. Gusti Allah kan gampang kalau semua dewa kejaksaan baru ada duit nganggur 1 triliun. Kalau bu nih baru pengen emas, sama simpenan saya siji kilo nganggur badem biasa. Ayo. Kalau yakin, nggak akan berani seperti itu. Begitu juga semua orang nggak akan berani merekayasa kasus dan sebagainya. Kalau dia yakin bahwa ada Allah yang mengawasi diri. Keyakinan yang Allah mengawasi diri itulah iman. Baik, silakan berpikir. Jadi mari kita tanya masing-masing. Bagaimana perilaku kita itu sebagai gambaran bagaimana kadar keimanan kita. Lalu karena itu Rasul senantiasa mengajarkan agar kita senantiasa zikrullah. Sebab dengan zikrullah itu akan semakin menyuburkan keimanan kita dan juga mendatangkan ketenteraman. Coba saja agak milih-milih harap gimbal atau bukan sandal kancane sing kuwi apik terus dilengke sekedar dilengke yang ada CCTV ini kan ora sida omnya diterus dilengke ora Gusti Allah mirsani dicatet lho karo roket dimonitor karo roket iya kan. Itu makanya Rasul senantiasa mengajarkan bahwa Rasulullah itu yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah itu sepanjang hidup senantiasa ingat pada Allah. Bukan hanya lambe resik la ilaha illallah la ilaha, tapi akal budinya mengingat tata aturan yang telah diberikan oleh Allah. Dok lesan bisa saja la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, lesan bisa. Tapi nyatanya tangan bisa nambahi angka. Nah, itu kan berarti selenco itu seloyong antarane lesan karotan. Nah kalau yazkurullah fi kulli ahyani berarti sepanjang hayat, sepanjang waktu di mana tempatnya. Itu makanya perintah Allah ittaqullah, perintah Rasul ittaqullah, ittaqillah haitsu kunta. Takwalah kepada Allah. Hai semua kita dimanapun kamu berada, ojo menang masjid dekat, ojo menang pas umroh dekat, neng kembali neng pasar yo kudu takwa, kembali neng kantor yo kembali takwa, neng perusahaan yo kembali takwa. Hai cuma kun. Dan mari kita tanya kita masing-masing sejauh mana kita zikrullah kita. Kalau Rasul mencontohkan sepanjang hidup. Orang tahu turun barat dia turun, tapi tidurnya diawali dengan mengikuti aturan Allah. Kok begitu? Ingat, ayat mengatakan Ulturni al-Qur'an. Ingatlah aku kalau aku akan mengingati kamu. Jadi kau takut kalau kamu selalu ingat aku kata Allah, aku selalu mengingat kamu. Makanya ada perintah dari Rasul, ingatlah kamu dikala longgar. Nanti kamu dikala kesempitan kamu akan diingat oleh Allah, sehingga pertolongan akan cepat datang. Nah, kau kali aku bisa menepas kejepit.
Ya kan? Nggak pas musibah wae. Wis sahabat bersendaran kena Gusti Allah nanti sak desa jawi kulo zikir. Ning bareng oleh apa? Ganti rugi tol. Karo bagane lali. Pabrik terus dibuatke. Tuku mobil apik, ya kan? Terus nek kata film ireng banyak pakai tos. Yo umpamane bakal sih kena. Ya kan? Baik. Angka nomor 4. Jauh mana kita zikir? Adakah kita zikir di ketika tempat ibadah saja? Atau ada waktu-waktu tertentu? Nego alhamdulillah saya kalinya kali beras kilo lima. Ya saya alhamdulillah ya. Ini bangga kalimat seminggu bisa kita jumatan dulu kayak diri kita. Saya paling lama setahun mimpi minggu hari raya Idul Adha itu bela kaya mekani. Baik paling cilokong. Orang yang seperti itu tidak akan diingat lagi oleh Allah nanti di ketika hari kita membutuhkan pertolongan. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ini kan sudah orang tua kabeh ya. Di anak kabeh ya. Kita nggak beda-bedakan anak, tapi mana yang senantiasa tergores di hati. Nah, tentu ada ya. Sing di Yosif sekalinya nah sing anak-anak pelor. Anak pelor tahu. Pelor tahu tembak dah. Barang esok aku kan wis begitu Pak. Udah duit-duit 2 warisannya di rumah. Kadang saya malah digigit. Ya, kalau sudah seperti itu akan ingat aja oleh orang. Iya, sama juga. Ya, sekolah kangkung dicetak oleh Allah pun saya pun. Jadi gagah ganteng, jadi cukup, jadi lurah, jadi camat, jadi presiden. Seperti kata lupa dengan kalau kok langsung sujud di bawah bote agama. Leser kok benek waktu kan banyak. Kalau kan kami Muhammadiyah. Gak ada itu makanya saya sebut. Nama awak ini tidak ada. Ya, baik. Maka mari kita belajar untuk senantiasa zikrullah, baik dengan lisan maupun dengan praktek kita kaitkan selalu hidup kita dengan aturan, ya kan? Insya Allah di samping kita akan ala siratal mustaqim, kita juga akan senantiasa diingat oleh Allah. Uzkurni al-Qur'an, bisa dibilang kue rasanya lima aku bakal lele marah si. Oh, sekiranya kita ini diingat terus saja oleh orang tua kita. Wah, jadi anak manja terus. Terus gede tua, nah perlu saya didulang karo gor. Iya kan? Oh, kalau kita ini diingat terus oleh Ronda lo festival. Coba saya tanya, ada dulu yang minta untuk dijadikan manusia lahir neng Trihanggo, ada? Coba kalau kita dilahirkan di Singapura, utara kebenaran, negara konflik. Kan alhamdulillah ya. Pokoknya kita kan kadang-kadang kalau bisa dibanding karo Afrika, kan mendelek. Iya kan? Alhamdulillah. Terorang dulu banget ada repot ya sudah tak sembuh. Baik. Rasul mencontohkan selalu ingat menyebut asma Allah. Dan ini kebetulan 20 hari lagi kan Ramadan. Biasanya di Ramadan itu orang jor-joran menyebut asma Allah. Ya orang kokoh itu namanya untuk menyemangati. Ini jor-joran waktu Ramadan. Iya kan? Wah, anak Ramadan mesti nanti ramah, nanti pasang perata.
Yo ngono, sak teruse. Nek pancen kowe isih butuh Gusti Allah, isih butuh dielingi karo Gusti Allah. Nek apa yo ana wong sing ora butuh karo Gusti Allah. Ada ono sapa Fir'aun mana iki Gusti Allah. Nek Indonesia kan ora ya. Coba sing mirip-mirip. Baik. Kemudian sebagai bentuk ingat kita kepada Allah berdoa. Dalam momen itu doa itu adalah inti ibadah. Dan kita tahu Allah menjadikan jin dan manusia tidak ada lain untuk beribadah. Doa itu apa? Memohon, meminta kepada Allah. Jadi sebenarnya kita ini memang sengaja dijadikan oleh Allah untuk senantiasa meminta kepadanya. Kata apa? Memang Allah menjadikan kita ini sebagai makhluk wa khuliqal insanu dha'ifa. Mulanya ngomong kok ngomong sohib enggak. Itu wis nyalai kodrat. Ngomong sohib dhewe ampuh dhewe kaya keris sehingga ora kelingan njaluk karo Gusti Allah, itu wis nyalai kodrat. Maka termasuk orang yang dinilai takabur dia kalau tidak berdoa kepada Allah. Itulah makanya dalam surat Al-Fatihah perjanjian yang permanen antara kita dengan Allah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku bersembah. Kenapa? Karena hanya Engkau yang menguasai diriku, hanya Engkau yang mencukupi kebutuhan hidupku, hanya Engkau yang punya zakat sing tak panggoni Gusti Allah. Aku sombelen yang mergo rahmatmu. Aku sebagai presiden yang mergo karo. Iya, misalnya ini juga termini saya ngomong ya. Itu makanya di sepanjang hidup, sepanjang langkah kita itu senantiasa diiringi doa. Tidak ada yang tanpa iringan doa dalam kehidupan Rasulullah. Doa itu benar memohon. Umpama ya untuk sekarang, karena kita tidak bisa apa-apa tanpa adanya pertolongan dari nggak usah jauh-jauh. Contoh kecil untuk diri saya, sudah seminggu yang lalu Ketua Ranting mengingatkan saya, jangan lupa Pak, nanti minggu, ya kan? Oh ya, kalau tak tulis memang tak pada 9 jam 7, ya kan? Langsung juga sudah menyerahkan materi. Tadi pagi Mbak Sukuh, mana saya jagoan sama sahabat saya, Mas Aris, Kamsenan ketemu di sini. Ada jamaah kita baru, Mas Aris lihatnya tahu tadi. Apakah saya bisa sampai ke sini tanpa pertolongan Allah? Nggak bisa. Jadi untuk yang di Sokono bangunnya itu di kerani dipakainya apa? Cepat, macet. Apa nih? Jantungnya. Apa itu kan gitu? Yang gerakan jantung kita itu siapa? Anggite buahmu. Nah, karepmu kok tidak? Semua adalah atas izin Allah. Semua atas izin. Itu makanya doa permohonan kepada Allah itu merupakan inti. Jadi memang kersane Gusti Allah nek kasarane menjadikan kita yang sebab gak sempurna itu supaya kita ini jadi pengemis ning ngasane Gusti Allah. Nah, wis iso Gusti Allah. Ojo karo Pak Lurah, kalau apa. Iya. Drum miskal bujune belum tentu kelar. Nek karo Gusti Allah mesti dituruti. Ya kan?
Nanti nek poso kan apa kuwi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza ta'an fa yastajibuni wa yu'minu bi. Jangan korpe. Wajah kecil-kecil mikir-mikir. Allah sampai nantang dalam diskusi. Kalau sekiranya seluruh makhluk sejak semut apa sih paling kecil itu? Semut pedak. Iya kan? Sampai kakao sih, jadi 75 ton bisa. Jaluk bareng, jin setan jaluk bareng, menusuk yang jaluk bareng. Tak turuti kabeh, nggak akan melanggar sedikit pun dari perbendaharaan. Maka kalau doa pada Allah jangan tanggung-tanggung. Ini yang bisa bodoh. Ya, itu sebuah dalam ayat ini kan. Wa idza sa'alaka ibadi an fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tak turuti kok. Ini orang bilang falitas ajibuni, maka penuhi dulu kewajibanmu kepadaku, kata Allah. Ini kok main krido lumayan astor atau udu ya astor berarti padahal walakot karona bani manusia dari makhluk sing mulya kok ngadong wae. Bener anak iki pancen dihak dicukupi butuhe wong tua. Nek diperintah kon nyapu mulai banget kira-kira gandeng terus orang kali ini. Ya. Maka imbangnya faljas tajiduli, maka tunaikanlah apa yang telah diperintahkan. Kewajiban-kewajiban yang telah kukuhkan, laksanakanlah. Kowe ora kebodoti wis tak ukur kowe iso nek pancen kowe gelem. Ruko sujud iki yo mung diperintahke menungso. Wedhus ora ruko ora kon sujud ora iso. Pernah ke ruko? Sing paling mirip kan orang hutan ya. Kalau orang kita nih bisa ya. Nek baru kok iso ora iso. Sujud ora iso. Sebab ada konstruksine digawe beda karo Gusti Allah. Kula sing diperintah kok sujud yo ning menu sapa coba gandeng iki kok buka atau salah yo lemu jangan. Oh balik-balik kakak alah bener kucing ora poso paling udah putus ya kowe iki kucing dulu ya baik oleh karena itu insya Allah kita akan bertemu dalam Ramadan di nanti doa dibuka oleh banyak Allah. Dari sekarang silakan susun doa-doa yang tidak. Jangan takut, ya Allah masukkan aku dalam surga menjadi tangganya Rasulullah. Boleh. Ya memang dusem. Nek kowe kepengin dadi tanggane. Ya kan? Dadi tanggane Pak Bupati kowe ya sing rada mrintis sithik penampilane. Ya kan? Engkau tidak orang sebanding. Ya kan? Semua kan harus menyesuaikan ya. Walas atibuli. Baik. Itu yang nomor 5. Ini kan sebagai koreksi. Kita ini kan kadang-kadang lendungo itu likur meter. Ya kan? Ini sholat bulan itu likur senta. Buat. Apa? Kira menit? 7 menit. Tentu likor. Ini bukan ngasih. Ngelingi ojo kaya ngono kuwi. Kenapa? Tumak ninah itu rukun
sholat. Dan sholat itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Rasa batu bapak ibu nek ada Pak Lurah terus tingkai bercicilan lewatur kaya citraksi kira-kira di bandeng asbak orang ya ya maaf ini bahasa saya rodo ngeleke kancane dhewe mbok ora sing lali tapi saya yakin tidak ada yang lupa semua sadar semua siapa ngeleke awakku dhewe baik itu yang berapa nomor 5. Nah kemudian kita sadar betul apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa terjadi tanpa izin anak uri wa anta tuli wallahu fa'alu lima yurid itu kaidah. Aku punya mau, ente juga punya mau, Allah juga punya mau. Wallahu fa'alu lima yurid dan Allah akan berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Aku neng pengajian ranting neng Jambon. Pengurus ranting mengharapkan saya datang. Nenek Gusti Allah akan sakit, gampang bae mulane aku diteklek. Rampung kan? Nah itu makanya setiap kita punya harapan, punya keinginan, setiap kita punya harapan melakukan satu, ingat dulu pada Allah, maka bismillah. Nah amalnya mulai bismillah. Orang mulai yang terjadi orang dikesaknya ke Gusti. Hadis nomor berapa itu? Mana? Ya. Kul amrin tibarin la yudau fi bismillah. Setiap akan melakukan suatu perbuatan bismillah supaya apa? Barokah tegese diridani roh Gusti. Kenapa? Tanpa ridani Gusti Allah nggak akan ada yang terjadi. Wes, ibu-ibu, bapak-bapak harus semangat banget. Lihat Pak Arab sakit beran ini suki. Kalau nih juga katakan cabang barusan cabang sepanjang dukung rumah sakit, cabang dukung rumah sakit daerah 80 meter bayangkan cabang bisa dukung rumah sakit 80 ranting loro itu yang orang di kantor juga jalan yuk urunan yuk waktu itu lewat sini sesuk bisa nyicil gong sama tanah bang mesti yang tenang di dewek dilarang di kesana ya kan tekan cokok bisa mampir mewah Pak Kaji ya kan tuku rokok nah saya ketemu kilo akhirnya nasi kesehatan jadi anak udik anak udik nanti kan yang mengharapkan dari faktornya ya ini wallahu fa'alu penentu Allah termasuk musibah ma asoba musibah illa biiznillah dan ingat yang dikatakan musibah itu segala peristiwa yang menimpa kamu itu baik sar maupun bil khairi isari wal khairi baik atau buruk itu sebenarnya musibah. Itu makanya Abu Bakar ketika dilantik jadi khalifah, dilantik jadi presiden, nikmat apa musibah? Bagi Abu Bakar musibah. Kenapa? Keinginan Abu Jahal. Nikmat bagi orang yang petro, ya kan? Wah, anugerah. Sebab dia ini memfasilitasi. Barang gue pidato dan teman, ya. Itu bahkan hari ini setiap akan melakukan sesuatu
kaitkan apa yang kita inginkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapat taufik cocok karo kersane Gusti Allah. Awal supaya berkah mendapat ridho dari maka dikatakan aktor untung sing jenengipun itu orang diberkahi oleh Gusti arep mangan ya ora bukan ya betul ya wae ning ora berkah ora bismillah tegese apa nanti energinya tidak menjadi energi yang positif bareng-bareng malah terus turun ya ning nek diberkahi Gusti Allah energinya jadi positif bareng-bareng dia kan gitu dengan itu terus kalau malah saya mendek misal. Baik, silakan nanti Bapak Ibu dibaca lebih lanjut. Kalau ada hal yang ada muskil, nanti bisa ditanyakan. Kan? Ini sampai nomor 40. Nanti setapak demi setapak kita kaji. Ada hal yang mungkin nanti saya tambahkan materinya. Ya, silakan nanti sambil direnungkan, dikoreksi. Ini waktunya masih 5 menit. Apa ada yang mau disampaikan? Apabila ada berdoa mahal ada berdoa kalau nggak ada saya tambah 1 nomor lagi. Nah ini nomor 7 ini penting. Kita siap bangun dari tidur dicontohkan Rasulullah doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi. Kenapa mesti kok alhamdulillah? Kok memuji dulu Allah? Satu, ingat, kita bisa bangun dari tidur itu bukan atas kehendak kita. Ya, bukan atas kehendak kita. Silakan lihat surat Az-Zumar ayat 42. Allah ya ta'ala busahina mautiha walati lam tamut sudanamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-mauta wa yusiru ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang memegang jiwa manusia di ketika tidurnya. Walati lan tamut minamiha, dan bagi orang yang tidak mati ketika tidurnya itu bayum sekilas kodor bayum sekulati kodor alaihan mauta, maka dia akan dilepas. Allah lah yang memegang jiwa manusia, roh manusia di ketika dia tidur. Dan orang yang belum dimatikan di ketika matinya maka akan dipegang jiwanya itu atau dimatikan di ketika sampai batas usianya. Kalau ada yang mau, baru silaku pelajaran sama dan ada sebagian yang dilepas sampai batas waktu yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan bukti akan kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi ketika mati, ketika tidur pada katanya kita ini mati, maka ada ungkapan al-mauta an-naum sahibul maut. Tidur itu sahabatnya mati. Ana sing terus mati, ana sing terus ditanyake kuwi manut kersane Gusti. Kersane Gusti. Saya pernah punya kawan itu orang Surabaya, pernah tidur sampai ke Belanda, hampir 40-an. Diukel-ukel Belanda dokter kan nggak bisa bangun. Dan dia tahu dongkel-dongkel kalau dokter tani, dia kepingin tani ini raiso tani. Sama dengan orang yang meninggal. Orang meninggal itu kan tahu dimandikan, dikafani, ditanisi. Ini rasa komunikasi kan? Iya kan? Iya. Mulai jangan ditawani santri, nanti turu ya dapat. Nah, oleh karena itu manakala kita
dibangkitkan ke Allah di ketika selesai itu, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu. Coba bayangkan, kalau sekiranya ketika berangkat tidur kita di atas dipan yang jutaan harganya, tahu-tahu setelah melek mesin kuburan, kira-kira gimana? Maka bersyukur kami ketika kita bangun masih utuh anggota badan kita, orang kepes sebelah misalnya, orang terus kemerusuk untuk obat, orang kemerusuk neng dokter, ya kan? Bersyukur kita, alhamdulillah. Joko sehingga kita manusia ini coba kali mancing mana? Ya. Rasulullah dan gaya bangun dari tidur Rasulullah apa? Teori dokter itu 3 detik kan miring bisa, linggu bisa, ya kan? Nah, kalau Rasul contohkan bangkit dari tidur, duduk di sapi lain, beri tangan itu, lalu berucap, berdoa, terus baca sebagian ayat surat Ali Imran, baru bergerak. Jadi itu banyak. Kita bisa bangun dari tidur itu atas kehendak, maka alhamdulillah. Alhamdulillah billadzi ahyana ba'dama. Itu kan jelas sekali toh. Ba'dama amatan sami saku mati. Dari tidur itu mati hakikatnya. Itu makanya adabnya kalau mau tidur nanti dan nomor belakang. Baiklah, sudah jam 8 nanti saya tidak dipotong gaji. Silakan dibaca. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk bersama. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.